Halo, sinyalnya bagus nggak ya? Guys, sinyalnya bagus gak? Soalnya dari tadi aku kayak pakai kuota sinyalnya jelek, pakai wifi juga sinyalnya jelek. Jadi aku nggak tahu apakah ini sinyalnya akan berjalan dengan lancar selama aku live. Jadi kalau misalnya tiba-tiba live-nya ini, maaf ya. Tuh makananku udah nyampe lagi guys. Maaf banget tadi aku malah pencet ke aplikasi makanan. Sorry. Bentar ya. Coto mate ya. Guys, makanan aku udah nyampe. Bentar ya. Much better. Apin. Halo. Dia lagi live ya. Terima kasih ya. Oh, mamam dulu makanan favoritku. Semua makanan favorit semua orang sini. Enggak. Member dong. Ini best. Sambalnya best. Iya, aku kenapa nggak di kamar? Soalnya sumpah dari tadi tuh kayak sinyalnya tuh banget. Aku udah hampir yang kayak menyerah dan aku ingin meminta maaf. Rasanya kayak apa aku nggak usah live ya? Aku kayak soalnya sinyalnya bener-bener kayak jelek banget guys. Aku dari tadi tuh mulai terus kayak yaudah aku harus pindah deh kayaknya karena emang di kamar tuh kadang suka nggak ada sinyal. Jadi ini kayaknya akan live-nya kalau misalnya ada trouble dan lain-lain aku minta maaf ya. Oke. Sambal. Kok sambalnya dikit ya? Sedih deh aku. Aku sambil makan ya, aku tuh baru pulang kegiatan. Jadi aku belum mamam. Oke. Kita cerita-cerita tentang kemarin aja secara cepat. Karena aku takut ini sinyalnya membludak. Tidak. Tapi aku sambil makan ya, aku lapar soalnya. Aku udah cuci tangan kok. Bismillah. Aku gak suka kol goreng guys, karena katanya gak sehat. Bikin makan kol goreng kebanyakan ya. Makasih ya Maulana. Oke, kasih aku topik please. Air. Banyak nanya kondisi pialanya baik-baik aja, alhamdulillah. Tolong ya, itu video aku minta maaf. Tapi jujur aku pas piala aku tiba-tiba patah tuh aku kayak kaget, kayak aku baru dapat, udah patah.
Terus jadi gini guys, pas di atas tuh, pas lagi pengumumannya Jessie kalau nggak salah deh, piala aku tuh copot iniannya, kayunya. Jadi kan seharusnya kalau aku punya tuh ada kayunya gitu, terus copot. Terus aku kayak aduh udah copot gitu. Akhirnya aku minta tolong sama kakak yang ada di atas stage, kayak kakak tolong pegangin aku malu. Terus habis itu ya udah, terus aku nggak expect banget pas aku lagi peluk Katy, terus piala Katy jatuh, terus piala aku juga ikutan patah. Seharusnya pialanya Katy ya kalau bisa dipikir-pikir ya, kan piala Katy yang jatuh, tapi piala aku juga ikutan patah. Jadi emang kondisinya pialanya kayaknya agak sedikit fragile gitu. Jadi kayak ya sudah, mau gimana lagi ya, tapi lagi diperbaiki kok, karena emang selalu gitu sih, soalnya mau katanya mau di custom atau apa gitu. Jadi aman ya, aman, kondisinya aman. Dan pas aku foto udah aku like, aku nggak peduli ya. Akhirnya kalau mau nak, tapi ini kalau aku dikirim gift kayak gini, aku mukanya kelihatan juga nggak sih kalau lagi dikirim gift kayak gitu? Oh, ketutupan juga. Oh, oke. So tadi aku lagi nyuap. Aku lapar banget guys, gila, sumpah. Patah-patah HP-nya. Nge-lag kah? Gimana nih? Aku makan pakai tangan ya, nggak apa-apa ya. Aku udah cuci makan kok. Udah cuci tuh kan aneh, sumpah typoan aku tuh jauh banget. Aku udah cuci tangan kok. Nge-lag dikit ya, yaudah ya. Thank you Kak Akil. Mungkin aku sebenarnya banyak sih yang pengen aku ceritain, cuman ini live-nya aku takut banget patah-patah. Tapi kayak yaudah santai aja ya, sampai aku makan ya. Apa namanya, aku akan menceritakan kejadian apa aja yang ada di Wonderland. Jadi pas Wonderland, pas baru pertama kali nyampe Indonesia Arena ya, sumpah aku tuh kayak gila, ini biasa aku cuma event off air, on air atau off air doang di sini. Terus sekarang aku cuma ngeliat konser-konser K-pop yang kayak ngadainnya di Indonesia Arena gitu. Terus sekarang aku punya acara sendiri dan ini JKT yang buat. Oh, jadi kayak bangga dan kayak seneng banget gitu. Akhirnya aku punya pengalaman yang gak akan aku lupakan sih pasti. Terus aku ini dulu, makan dulu. Terus habis itu ya kan venue bagus banget kan, alhamdulillah gitu. Terus ya udah nyampe Indonesia Arena tuh aku kayak langsung keliling-keliling bareng sama temen-temen yang lain, sama member yang lain kayak gitu. Aku penasaran aja, POV duduk di cat 1, cat 2, cat 3, cat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kayak ya udah, iya ternyata gede ya, lebar ya gitu. Terus habis itu pas sebenarnya menurut aku konser kali ini tuh kayak aku merasa kehektikannya tuh 2 kali lipat daripada konser Flowerful kemarin. Kenapa? Karena yang pertama adalah alhamdulillahnya aku di konser yang sekarang ini aku tuh kayak dapet peran jadi peri, dan itu harus quick change-nya banyak banget dari lagu terus ke peri, terus lagu berikutnya, terus habis itu peri lagi, itu banyak banget. Terus aku tuh
apa sumpah itu karena luas banget ya GBK apa Indonesia Arena, aku tuh sampai bingung gitu loh kayak ini gimana gitu. Pas nyoba GR pun kayak banyak kendala gitu karena taruh nyop dulu capek aku. Masih gak kancol. Sambelnya aku suka banget. Dimakan ayam pakai keju terus pakai sambal bawang putih. Ya tapi aku mau sambil cerita nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini aku lagi makan tragedi ayam JKT48 sih guys. Inilah makanannya. Ini yang aku lagi makan. Yang aku lagi makan ini adalah ayam tragedi JKT48 yang waktu itu. Oke lanjut. Nah aku sebenarnya tuh pas show 1 aku merasa hektik banget karena selain quick change-nya itu tuh juga perpindahan kayak aku masuk ke lagu berikutnya, terus itu tuh harus dihafalin dan apa ya, karena Indonesia Arena gede banget jadi pusing banget. Terus ya udahlah, menurut aku kayak show 1 aku tuh kalau boleh jujur aku belum puas sih, karena aku merasa aku tuh bisa lebih daripada itu. Jadi aku pengen banget ngulang show 1 sumpah rasanya. Terus aku tuh pas keluar dari satu kan ini aja JKT48 Wonderland ya, itu aku naik troli kan sama Katrin kan, terus kayak wah, tapi aku nggak puas sumpah karena aku nggak bisa memandangi kayak secara luas gitu. Kayak aku belum puas pokoknya kayak harus, kalau bisa semoga bisa di Indonesia Arena lagi, semoga jadi aku biar bisa ngerasa puas, amin ya Allah. Terus ya udah deh, bahkan aku sebenarnya foto peri juga itu kalau nggak ada kakak staff, kakak SM ya disebutnya ya, aku lupa itu, aku kayaknya nggak akan foto guys. Aku minjem HP sama kakak staff. Ya sumpah aku nyelesain makanan juga, aku bingung, aku jadi nggak fokus sumpah. Rekomendasi makan malam ini yang aku lagi makan. Ini kesukaan kalian juga. Stop tanya piala lepas ya guys, aku udah cerita tadi di awal. Pokoknya intinya piala lepas udah dibenerin kok, jadi aman.
makasih ya Kak Lamcul. Gila lagi aku tuh gak nyangka tahu aku bilang itu masuk ke live streaming. Aku minta maaf. Aku minta maaf ya. Aku jangan dulu ya. Kaget gimana sih live-nya? Ada lagi live di ruang tamu. Itu apa? Oh nggak deh, tahu deh. Gomenasai. Ya lanjut ya, kalian mau aku ceritain apa? Ya, pokoknya dari show 1 itu, dari hari pertama aku nyampe ketika arena, Indonesia Arena, aku merasa masih kayak nggak nyangka. Terus aku ngeliat stage-nya kan kayak gede banget ya. Terus abis itu LED-nya gede banget kan. Terus jadi aku kayak wow. Tapi aku belum tahu treatment yang aku udah tahu, tapi aku nggak nyangka treatmentnya tuh ternyata membuat aku terlihat wow banget gitu. Dan alhamdulillah banget sih, masih Kak Rizky ya. Terus oke, kita dari lagu awal ya, dari lagu M1 Sojo Tachio, salah apa, JKT48 Wonderland. Itu aku naik trolley, terus habis itu aku ngeliat kayak semua orang yang ada di tribun, wow. Aku sempat agak mau nangis sedikit sih, cuman tapi tetap kayak kepikiran abis ini aku harus quick change gitu. Terus habis itu tapi aku sangat menikmati sih pas pembukaan opening, dan apalagi ada kakak-kakak Jakarta Movin yang membuat opening konser kemarin tuh kayak semakin terasa berada di Wonderland. Kayak seru banget. Tapi ya kayak tomat ya, makasih ya. Terus habis itu aku kayak lucu aja gitu, JKT ngambil konsepnya yang kayak gini, kayak konser kali ini ngambil konsepnya kayak gini. Dan aku merasa kayak oke, sangat amat seru. Dan apa ya, kayak menurut aku baru aja sih, kayak opening kita ngundang teman-teman yang lain gitu. Terus habis itu aku jadi peri juga. Itu kalau kalian tahu ya, itu aku quick change-nya bener-bener cepet banget, bahkan hampir gak bisa quick change dengan cepat. Makanya ada adjustment gitu sebelum hari H konser. Dan alhamdulillahnya pas lagi konser itu sangat amat nggak sih, lancar sih menurut aku, dan lancar banget bahkan. Jadi kayak alhamdulillahnya setelah kayak nyobain pas di GR, terus akhirnya kayak oke, kayaknya nggak bisa nih kayak aku quick change nya cuman segini doang waktu ya. Terus akhirnya kayak ya udah deh ya, tuh kan. Halo, oke, aman kan ini. Terus ya udah pokoknya alhamdulillah pas show 1 kemarin kayak semua quick change tuh lancar. Cuman itu sih paling yang aku sesali adalah pas show 1 itu aku pengen banget ngulang medley Kurumi, Uza, Mas Binau, sumpah. Aku pengen melakukan lebih daripada itu karena aku ngerasa aku belum puas dan belum melakukan yang
full 100% gitu loh. Soalnya pas Mas Pinau ituan aku kotak mic aku, receiver aku tuh salah ya Pak ya ngomongnya. Ya pokoknya inian mic aku tuh jatuh dan aku sedih banget sumpah. Jadi kayak fokus aku kebagi-bagi gitu. Terus pokoknya aku sangat berterima kasih kepada kakak manajemen dan kakak JOT telah memberikan kesempatan aku berada di tampil di LED yang super besar itu. Aku kayak pas ngeliat video-videonya sumpah aku kayak ternyata sebesar itu ya. Soalnya aku pas lagi GR tuh aku tahu sebenarnya treatmentnya akan kayak gitu. Cuma aku tuh nggak nyangka bakal yang kayak oh wow, ternyata pas udah penonton, udah ada zoom light stick, udah ada lighting kayak gitu-gitu tuh ternyata bisa jadi sewow itu. Dan aku kayak ya alhamdulillah banget ya, aku kebetulan pas lagi di lagu Mas Bino aku jadi senternya, terus juga treatmentnya kayak gitu, jadi aku ngerasa senang. Terima kasih Om Jote. Terus sebenarnya aku juga nanya sih kayak ini terinspirasi dari konser-konser idol luar ya, aku bilang gitu kan. Terus kayak iya, kayak terus aku jadi seneng gitu lah, maksudnya kayak JKT itu terinspirasi dari konser-konser yang idol-idol luar. Jadi kayak menurut aku makin terupgrade gitu gak sih? Kayak keren sih. Semoga nextnya juga bisa kayak konser-konser kayak AKB yang kayak yang lain juga gitu. Kayak ada satu konser AKB apa ya waktu itu ya, itu kayak ada teddy bear gitu lah, aku lupa itu konser apa, aku lupa. Cuman tuh ada yang kayak gitu. Semoga nanti nextnya bisa yang kayak gitu ya, amin. Tapi ini kayak LED sebesar itu dan aku bisa mendapatkan itu, aku kayak terima kasih JKT, thank you, arigato gozaimasu. Hai. Ya aku seneng banget, tapi aku nggak merasa puas. Bukan karena apa ya, aku merasa aku kayak aku harus bisa lebih daripada itu. Dan kemarin aku tipenya aku cantik sih sebenarnya, kayak keren juga sih aku sih. Dan aku pengen lagi sumpah. Harus gak sih? Harus ya, bisa ya. Berarti nextnya kita harus bisa lagi di Indonesia Arena ya, atau bahkan lebih daripada itu ya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Yaudah gitu deh. Terus aku mau bilang thank you banget ya guys, kalian sangat amat mengapresiasikan aku dan teman-teman yang lain juga di lagu medley Kurumi, Mas Vino dan Uza gitu. Kayak makasih ya atas excitednya kalian dan antusiasnya kalian dengan medley itu. Thank you. Soalnya setiap ada video itu aku favoritin. Setiap ada video Mas Vino itu kayak aku favoritin. Ya makasih juga yang udah banyak yang bilang kayak itu MVP-nya. Oh, terima kasih. Kamsahamnida. Nanti kita bahas dendam di konser-konser lainnya ya. Nah maksudnya kadang aku juga nggak pernah puas juga sih, kayak Oshibe yang kemarin tuh aku juga kayak tapi tetap respon kalian sangat membuat aku termotivasi buat lebih lagi. Jadi tetap dukung JKT48 ya. Serius banget sih, cuman kayak itulah seperti itu. Terus habis itu apa lagi ya di show 1 ya? Apa ya? Di show 1 itu sih aku seneng sih, maksudnya kayak aku dapat banyak kesempatan juga jadi peri, dapat juga treatment panggung yang keren itu kayak LED itu. Sumpah aku masih nggak ekstrak sumpah, itu kayak terus ya udah deh. Dan sebenarnya pas di show 1 tuh aku udah deg-degan untuk show 2 juga, tapi aku berusaha untuk kayak fokus untuk show 1 dan memfokuskan diri aku untuk semua yang terjadi di show 1, kayak quick change, dialog, terus juga script MC dan lain-lain gitulah pokoknya. Tapi menurut kalian gimana guys show 1? Kenapa nggak ada Oshibe? Ya karena kita mau memperkenalkan lagu yang lain loh. Maksudnya kayak lagu Oshibe itu cuma salah satu lagu-lagu
yang ada di lagu JKT, dan lagu JKT banyak yang lebih keren daripada Oshibe juga. Jadi masa setiap konser bawain Oshibe, bosan gak sih? Kan gimana show satunya? Aku suka pas waktu jalan ke depan, iya. Tapi aku pengen jalan, aku tuh lebih nyilang gitu loh guys. Itu kan kayak catwalk gitu kan, kayak itu seksi banget sih kalau misalnya aku gak ada trouble di mic aku. Kenapa di konser Anif kemarin gak bawain lagu yang Dente? Ya aku gak tahu ya guys. Dentenya aku, semoga next bisa bawain ya lagu-lagu Dente ya. Kalian mikirnya lagu-lagu kemarin yang aku dengerin itu lagu-lagu ini ya, lagu-lagu buat konser ya? Enggak lah, tidak mungkin. Oh iya, terus ada lagu Sugar Rush, dan itu sebenarnya Viti, maksudnya kan Novalianda, Viti apa tuh namanya, yang Sugar Rush itu, yang main-main itu aku, Vianney dan Jessie. Ya, kita pas bikin itu kita ketawa supaya kayak mainnya kan bohongan kan, tapi kita disetelin ini woy, apa namanya, apa tuh, video games gitu biar kelihatannya kita main beneran, padahal kita nggak main beneran. Udah tahu, dikasih tahu Jessie ya, udah aku kasih tahu juga, bodo amat. Ada latihan catwalk dulu nggak? Enggak sih, ya itu kan bagian dari koreo aja, ceritanya jalan gitu. Semua pengen ngulang lagi rasanya, sumpah. Semoga, pokoknya doa aku sekarang adalah semoga JKT48 bisa konser dengan blocking sampai, kemarin tuh blocking sampai panjangnya ya, panjang blocking tuh nyampe kayak 17 nomor 17 ya. Jadi maksudnya itu adalah kayak nomor 1, 2, 3 itu tuh per blocking tuh jaraknya tuh 1 meter gitu. Berarti kalau misalnya 17 ada blocking nyampe 17 nyampe sampai 20 atau itu kan berarti gede banget kan ya, pokoknya gitu deh. Itu berarti kayak venue-nya juga lebih gede. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Semoga nextnya di Cheese ya. Kalau di Cheese kalian mau nggak? Aku mau sih, kayak kakakku. Udah yang menyeberangi samudra itu. Ya sih kemarin bener-bener gede banget sih. Aku nggak habis pikir kalau misalnya beneran di JKT bisa di GBK tuh bakal seluas apa. Tapi nggak apa-apa, akan ketemu. Atau venue-venue di Jakarta yang lebih gede ada nggak sih guys? Aku kurang tahu juga sih. Karena aku pernah nonton konser Twice di Cheese kan, nah itu gede banget. Atau nggak apa deh, terserah deh, aku juga asal ngomong aja. Yang penting luas dan besar. Amin. Kangen peri biru, sama sumpah aku juga. Aku kayak foto peri biru cuman ada 2 doang. Nanti aku upload ya. Sedih nggak terbang kowe pas jadi peri. Sumpah guys, kalian pada bilang kayak apa namanya, itu kan apa, kayak nanti ada sling flying fox gitu nggak ya? Nggak ada. Tapi aku dikabulkan lagi, aku menjadi peri alias ada sayapnya dulu, nggak apa-apa ya. Cerita piala copot, aku dari tadi udah cerita piala copot tahu. Ya pokoknya emang pialanya agak fragile, agak ringkih gitu. Ya itu kan ada videonya ya. Aku tuh abis meluk Cathy, terus abis itu ini pialanya Cathy jatuh, abis itu aku juga patah, padahal piala aku nggak jatuh.
Cerita mainin tembakan angin, itu isinya emang angin ya? Aku nggak tahu guys itu isinya apa, cuman itu berat banget pas di Seventeen. Jadi kan main tembakan gitu kan, isinya oksigen apa ya, nggak tahu deh itu isinya apa. Isinya ini asap, bukan angin. Kalau angin kan nanti orang yang di depan aku terbang dong. Ya pokoknya asap gitu lah ya, aku nggak tahu. Ya aku juga nggak tahu gitu apa. Itu berat banget dan aku hampir mau jatuh tapi aman. Gitu. Sampai akhirnya ke show 2. Jujur aku pas show 2 tuh aku rasanya kayak campur aduk. Kayak aku rasanya mau sesek tau, sumpah. Aku pas di apa namanya, di duduk enggak, bahkan pas lagi yang urutin nama itu aja aku juga rasanya mau nggak bisa napas sumpah. Terus sama aku pengumuman itu, aku tuh kayak udah deg-degannya tuh dari pengumuman nomor 24 gitu. Udah dari nomor 24 tuh aku bahkan udah kayak ya Allah bismillahirrohmanirrohim, udah komat kamit sebanyak mungkin. Kenapa ya? Gitu deh. Lucu banget asli dari awal duduk. Nah, aku udah belum nangis duluan sih, cuman aku udah yang kayak ini apa ya gitu. Dan sejujurnya aku menyiapkan speech untuk Sosenkyo itu pas hari H. Kali gini guys, aku minta maaf banget ya, bukannya aku tidak serius atau kayak gimana, karena ini dari lubuk hati aku yang paling dalam. Aku tuh nggak mau berharap banyak, sumpah. Aku nggak mau berharap banyak dan aku takut kayak menyakiti hati kecil aku gitu. Bukan aku tidak percaya dengan teman-teman yang sudah mendukungnya, tapi aku tuh kayak lebih kayak aku harus bisa ikhlas dengan apapun yang terjadi nanti. Dan cara aku untuk supaya nggak kepikiran itu ya, aku nggak mau bahas Sosenkyo dulu gitu. Tapi ternyata kayak kalian memberikan aku hadiah yang paling tidak pernah aku menyangka gitu. Apalagi kan setelah tahap 2 ya, maksudnya aku tahu gitu di tahap 2 aku tuh posisi aku turun. Terus jadi aku kayak lebih apa ya, aku berdoa tiap malam, aku selalu minta di posisi yang terbaik. Dan ternyata terbaik itu nomor 5, dan itu menurut aku tinggi banget untuk dari tahap yang kedua, dari posisi 8 gak sih aku. Jadi aku posisi 8 ke 5 itu tuh aku ngerasa kayak sebuah keajaiban tau, sumpah. Alhamdulillahnya aku bisa naik. Terima kasih ya guys. Sumpah pas pengumuman apa ya, aku pas pengumuman mau ke Sanbatsu itu tuh aku paling deg-degan banget dari nomor 12 sampai ke nomor aku yang disebutin. Karena ya itu kayak apa gitu, deg-degan tuh pas dari nomor 9 ke 7 deh kayaknya. Terus aku kayak apa nih, karena aku tuh ya kalau boleh jujur ya, aku pengen berharap lebih gitu, tapi kayak aku memukul diriku sendiri kayak gak gue boleh kayak gitu. Ya tahu guys, pokoknya aku ya gitu deh, capek aku rasanya kayak para promo copot sebelah ya. Iya, tapi ternyata kayak aku nggak expect aku bisa mendapatkan posisi 5. Thank you semuanya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terus nyangka nggak 100k vote-nya, sumpah aku nggak nyangka itu vote-nya sampai segitu. Dan reaksiku sama seperti waktu aku di tahap ketiga. Tuh aku vote-nya 23.000 gak sih? Ya pokoknya segituan lah ya. Waktu tahap 1 maksudnya. Ya sorry aku lu. Ya gitu lah, tahap 1. Terus abis itu pas di tahap ketiga udah kayak dari nomor 5 udah buka-buka segitu.
udah kebuka segitu vote-nya, aku kayak gila sih itu. Ternyata itu punya aku kak. Thank you ya. Alhamdulillah aku jadi ikutan skin Anda. Suka panas ya. Gimana bangun tidur dalam keadaan senbatsu? Luar biasa. Sangat luar biasa. Aku senang sih. Kayak ini aku mengulang speech aku ya, supaya aku puas juga. Dulu tuh waktu awal aku masuk JKT tuh aku ngerasa kayak aku bisa nggak ya, aku bisa berada di posisi kayak kakak-kakak senior aku gitu. Itu ada puding. Aku nggak mau diganggu. Oke. Dulu waktu awal aku masuk JKT kan aku udah pernah ikut Sosenkyo 2 kali ya. Tapi kan 2 kali itu dalam keadaan aku masih trainee sama aku tuh udah di tim K3 gitu. Tadi aku mataku kayak gimana sih? Sorry maaf ya. Terus habis itu aku ngerasa aku udah lumayan lama di sini dan aku nggak tahu kayak aku tuh bisa apa enggak gitu. Tapi kayak itu semua kejawaban yang aku tanya bisa apa enggak tuh kayak kejawab di tahap pertama, dan itu melebihi ekspektasi aku banget kan. Ya keren aja. Ya gitu ya woi, makasih ya. Terus waktu itu kan waktu awal-awal Sosenkyo kan kayak aku ditanya gitu kayak kamu mau posisi berapa gitu. Ini sebelum pengumuman tahap 1 ya. Kayak aku ditanya mau posisi berapa, aku tuh selalu nggak tahu mau dijawab berapa, karena kalau misalnya aku jawab segini emang aku udah cocok ya, emang aku udah pantas ya, emang aku masih kayak jawab apakah aku udah bisa pantas buat nyebutin nomor yang aku pengen ke fans aku gitu. Tapi aku juga dimarahin sama fans aku, sama fanbase aku kayak harus tahu nomor berapa, kayak kita pasti bisa kok, kamu pasti bisa kok gitu. Dan di tahap pertama kayak ternyata kalian bener-bener membuktikan ke aku dan aku tuh bisa dan layak untuk mendapatkan nomor setinggi itu gitu. Terus jadi aku merasa kayak waktu waktu itu speech tagline aku yang kampanye aku pengen keluar dari zona aman aku kan, dan aku merasa kayak wah aku bisa, ternyata nih bisa, kalau bisa keluar dari zona aman aku dan tidak mau dibalap sama siapapun gitu. Ternyata aku bisa nih, oke aku semakin termotivasi gitu. Sampai akhirnya ke tahap kedua ternyata tapi di sisi lain kan aku bilang juga kan waktu itu kayak aku takut untuk mempertahankan ini, apakah aku bisa apa enggak kayak gitu. Cuman ya aku bilang meyakinkan juga ke diri aku kayak ya pasti akan naik turun dan nggak akan mungkin bisa bertahan sih ya kan. Dan ternyata benar, pas di tahap kedua aku ternyata ya Allah ini jangan nge-lag dong, aku lagi serius nih. Sumpah gak ada suara. Demi apa sih? Oh ada, oke. Terus nyampe mana ya? Oh ya, sampai ke tahap kedua ternyata aku harus turun posisinya, dan sejujurnya itu kayak jujur aja aku kayak bikin aku up and down gitu loh. Kayak di satu sisi aku kayak meyakinkan diri aku kayak gak apa-apa, ini jadi motivasi kamu buat untuk berusaha lebih di tahap ketiga juga. Terus juga untuk teman-teman para Mavin juga dan teman-teman Jaya juga, ini kan jadi kayak oke, ini kita harus jadi tahu untuk selanjutnya tuh akan kayak gimana gitu kan. Jadi sebenarnya pas di pengumuman final kemarin pun aku nggak berharap banyak
Maksudnya bukan aku apa ya, bukan aku tidak percaya apa kayak gimana, tapi aku tuh kayak lebih pengen menyiapkan hati aku tuh untuk yang kayak yaudahlah, aku yang menyiapkan yang terburuk, aduh mata aku, terburuk ya aja lah gitu. Cuman ternyata ini aku mendapatkan yang terbaik. Makasih ya guys, nomor 5 tuh tinggi banget loh, dan aku sangat bersyukur. Dan jangan menyalahkan diri kalian kalau misalnya maaf ya cuman segitu, maaf ya cuman segini, kayak gila woi, itu nomor 5 dari tahap sebelumnya tuh menurut aku udah wow banget. Dan kita membuka vote 100.000 pertama, dan dari jarak yang sebelumnya pun itu udah lebih banget gitu. Pokoknya kalian keren dan aku bangga banget sama kalian. Makasih buat Muffin, teman-teman menjahit, teman-teman kue manis, ataupun teman-teman yang udah ngedukung aku secara individu atau secara tidak terlihat. Apa yang aku tahu, terima kasih ya. Pokoknya gila ya, 100.000 woy, kalian ngapain aja woy, itu kayak banyak banget. Pokoknya bener apa kata Kristi, kayak sekarang kalian istirahat dan biarkan kita berjuang keras untuk Skinnan Day ini ya. Love. Aduh stop, Arif, piala jatuh, aku udah ngulang 2 kali. Pokoknya aman ya semuanya, pialanya aman karena udah dibenerin. Cuman sekarang nggak ada di aku karena emang lagi dibenerin dan mau dikasih nama. Ya aku dapet piala pertama aku di JKT. Alhamdulillah, jadi aku bisa dapet piala juga di JKT. Gak tahu yang keren gak cuman aku, tapi kayak semua orang yang mendukung aku dan berusaha keras untuk selesai kayak ini. Kayak kalian bisa. Makasih. Stop ngomong vendornya jelek. Maaf ya. Tapi aku yakin juga mungkin nanti kalau di next Sosenkya lagi kita bisa lebih daripada ini kan. Jadi let's go, kita berjuang untuk nextnya lagi ya. Terima kasih ya buat ucapan semuanya. Sudahlah, kita move on dari piala ya, boleh ya? Oke. Aku tuh kemarin tuh lebih ke, aku tuh ngawang sumpah. Gak, sumpah itu ngawang banget aku, makanya speech kok tuh udah kayak gak bisa mikir lagi. Itulah gitu lah. Terima kasih karena Valiando. Pokoknya terima kasih ya semuanya. Oke, kalian abis ini harus hidup dengan baik, hidup dengan tenang dan sehat dan bahagia dan makan yang enak. Oke. Ih, ada yang berantem dari luar. Sama. Thank you Kamisa. Takut badut gak kemarin? Enggak sih, soalnya tuh kelihatan manusia bukan badut. Harapan di tahun depan semoga JKT48 bisa lebih dari ini, lebih dari yang sekarang.
semoga tahun depan bisa jadi tahun terbaik ya JKT. Amin. Masih Kak Alex yang iya aku jadi pengen ke Bandung. Ada nyamuk sumpah. Ih, nyamuknya gede banget tuh. Oh enggak dapet. Cerita yang dua anak kecil konser itu, ya itu aku sumpah aku pertama kalinya kayaknya aku acting, enggak pertama kali sih. Aku pernah waktu itu di series apa sih itu yang kita deh aku lupa. Ya, ini kayak aku pertama kali acting sama anak kecil terus di panggung JKT, terus mereka lucu banget, apalagi yang jadi Zoe tuh bener-bener dia seaktif itu, dia bener-bener seaktif itu, dan apa ya, menurutku dia kocak sumpah. Bisa gangguin semua kakak-kakaknya kan. Terus si Zafran juga gemas. Kayak itu adik-adik lucu, dan aku pas ngeliat overture-nya ternyata mereka kayak udah syuting duluan gitu kan. Itu kayak lucu banget, kayak cantik dan ganteng gemes. Terus aku diajarin nih guys, Sigma Boy apa ya, nadanya bukan kayak gitu deh, aku lupa guys itu lagu apa ya. Sigma tuh artinya apa ya, ini masalah ngomong kan ya. Nadanya gimana sih itu lagu, aku diajarin gitu guys sama dia. Sigma Boy. Nah iya aku diajarin ini sumpah sama Zoe. Pas mau masuk lagu pas mau drama yang melihat bintang, aku diajarin ini guys. Sigma Boy artinya apa sih guys? Sigma Boy. Diajarin sama Zoe. Sigma Boy. Dia ngajarin aku jogetnya bahkan. Ini ada jogetnya nggak ya? Pada sini. Wow, ada iklannya. Sigma Boy. Oh ternyata begituan ya. Sigma Boy. Seru guys. Udah begitu, udah ajarinnya itu sama Zoe. Apa tadi? Sigma Boy artinya apa? Kenapa nambah 1000 aura? Kenapa? Cowok keren. Oh, weh. Sigma Boy. Lucu ya? Itu beberapa aku diajarin tau guys. Terus aku kayak candu juga nih. Sigma Boy gitu. Kan Zoe-nya tuh bener-bener aktif banget, bocil aktif. Kemarin waktu konser itu Momo bukan. Terima kasih ya sudah bilang seperti itu ya, makasih ya. Alhamdulillah. Aduh. Sigma Boy. Atau untuk oke Zoe itu udah masukin alpha ya. Aku emang gen apa?
Gen 7. Aku Gen Z. Aku masuknya Gen Z ya. Oh, oke. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Sebenarnya pas latihan dramanya itu agak cukup susah kan, karena anak-anak bocah-bocahnya tuh aktif gitu, Zoe dan Zafrannya tuh aktif. Tapi aku nggak nyangka kayak pas selama konser mereka tuh bisa dengan baik menjalankan peran sebagai Zoe dan Zafran di Wonderland gitu, kayak terima kasih ya gitu. Kayak aku tadinya sempat khawatir gitu, kayak mereka takutnya nervous atau kayak gimana, tapi mereka ternyata sekeren itu dan bisa di apa ya, kan kita kayak pakai ear monitor gitu kan, itu kayak dipandu gitu, kayak ini dan mereka bisa ngelakuinnya terbaik banget dan hebat banget, gemes banget. Aku jadi kangen sumpah sama mereka. Aku lupa foto lagi karena sumpah aku nggak ada waktu buat foto. Aku juga telat sih makeupnya. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Nah. Uza Encok gak? Aku sangat menikmati Encok dari setiap lagu sih. Kayak aku yaudah gitu, biar akunya kuat. Karena kadang kalau misalnya badan lagi pegel-pegel gitu, aku nggak suka kalau aku dipijat, karena aku takut jadi lemes lagi gitu. Padahal emang itu udah badan udah kayak, ini kasur, ini badan ini udah kayak berkat banget nih, udah gak bisa digerakin lagi. Cuman dari persiapan konser kemarin, aku melakukan plank sebelum tidur dan sudah bangun tidur. Oke, aku plank supaya aku kuat gitu. Walaupun aku planknya juga pelan sih. Gitu. Enggak dong, pas dirinya enggak plank. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Cerita jadi santan Mas Pinto, tadi aku udah cerita sih, cuman pokoknya intinya aku sangat berterima kasih. Terima kasih jadi itu sudah mempercayakan diriku, alhamdulillah ya Allah. Yeah! Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Aku seneng kayak aku dapet spotlight, alhamdulillah. Aku gak akan bahas piala lagi ya guys, aku tuh cerita tadi. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Terima kasih ya. Semakin melihat respon kalian tentang medley Kurumi dan show 1 kemarin dan semuanya tuh aku jadi pengen mengulang lagi, sumpah aku kayak deserve untuk ulang 2 kali. Oh, dan Sigma boy pertama tepuk tangan lalu mewing diulang terus. Oh ya, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Betul, aku lagi suka mewing tau, gara-gara aku lagi suka godain O'Neal sama Helisma kan, kayak aku gini gitu, karena aku pengen gininya dong, kayak kalau cium itu harus bunyi gitu. Ya emang 1 bulan lalu aku ada, ya itu emang yang kemarin tuh memang terakhir, cuman aku pengen nunjukin aja kalau misalnya aku lagi godain member itu, kalau lagi mewing tuh harus bunyi baru mewing gitu.
Guys, aku pengen ke toilet. Kok kita sudahi live ini ya apa enggak? Sigma boy. Sigma boy. Lo kalian denger ya? Enggak, aku main udahan. Sigma, aku pengen bersih ke toilet itu maksudnya bersih bukan ya bersih. Sigma boy. Pokoknya terima kasih banyak ya semua di show 1 dan show 2 kemarin. Gak akan bisa aku lupakan momen. Iya gue, gila ya itu ntar gue kalau udah jadi nenek-nenek aku bakal cerita sih sama cucu aku sih. Aku pernah show di tempat ini loh pada tahun 2024 kayak alhamdulillah. Dan Sigma boy lagi. Pokoknya aku mau bilang terima kasih banyak untuk dukungan dan usaha keras kalian selama 3 bulan masa-masa Sosenkyo ini. Gak cuma 3 bulan itu aja sih, selama mendukung aku juga. Terima kasih ya, aku bangga dengan pencapaian kita yang sekarang. Perjalanannya masih panjang, bisa kita coba berapa kali lagi. Jadi kayak semangat, oke? Sigma boy. Thank you Kak Mirza. Kamu ke toilet. Aku mau canduin kalian. Sigma boy. Gerakannya gini tau. Aduh. Nggak bisa. Sigma boy. Kayak gitu. Terus si Zoe lucu banget udah gitu dah pokoknya. Jadi seperti itu. Artinya Sigma boy keren kan, bukan yang aneh-aneh kan. Jadi kayak yaudah lah ya. Aku cuma tahu kayaknya itu doang. Yaudah kita. Oke, let's go, kita bacain top gifters hari ini. Oh yeah, yang pertama ada yang ke-12 ada Kak Eka. Terima kasih ya. Lucu. Yang ke-11 ada Kak Akil. Boom. Centil banget namanya. Thank you ya. Terus Kak Sijabs. Ini anak alam ya Kak Sijab ya. Terus ada Kak Vito. Ini yang membuat video. Udah lah, rame lagi. Terima kasih Kak Vito ya. Terus ada Kak Sanmu. Aku jadi lupa kan kenapa sih namanya jadi Sanmu. Jangan sama. Terus ada Kak Sultan. Ini juga anak alam nih kayaknya. Terus ada Kak Angel Hervina. Pakai foto aku. Kasih ya. Ya. Terus ada Kak Gamcul. Ini orangnya emang ini ya. Apa namanya? Apa tuh namanya? Centil. Terus ada Kak LX Yam. Kenapa namanya LX Yam? Ini juga centil nih dia nih. Terus ada Kak Novaliando. Aduh, dia fotonya kenapa yang kayak gitu ya? Terus ada Kak Mirza. Pakai foto ini ya. Pakai foto yang ini ya, foto bareng di itu ya. Sekolah show ya. Di sebentar ada Kak Maulana. Pakai belangkon ya. Mau menikah ya? Oke, terima kasih ya semuanya yang buat live hari ini. Pokoknya aku bangga sama kalian. I love you. I love me too. Aneh kayak gitu. Sigma boy. Oke. Nanti kita live lagi, oke? Kenapa harus stop? Sigma boy. Nah, aku mau ke toilet. Bye bye. Terima kasih banyak semua. I love you. Terima kasih.
guys. Iya ada nyamuk, taruh. Ya nggak dapet guys. Ya, nanti kita live lagi ya. Mamai. Thank you for today. Makasih ya untuk gift-giftnya juga. Udah woi. Kalian makan enak aja sana. Dadah. Makasih. Annyeong. Dadah.